Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wassalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bu Eva? Alhamdulillah baik Bu, alhamdulillah sekali sangat baik hari ini saya kabarnya. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, benar? Iya Bu, benar-benar saya akan melakukan. Begini ya, Bu ya. Di sini saya akan menjadi observer Ibu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian, Bu. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaannya yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nantinya coach itu menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Eva nanti. Terus jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama ada kemitraan proses, ada kreatif, ada memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu dulu. Begini ya Bu ya, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini yang pasti ada 3 kompetensi ya Bu ya yang akan saya kembangkan. Nah, yaitu kehadiran penuh, lalu nanti saya akan present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pastinya kepada coach. Oke ya Bu ya, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Ibu? Baik, jadi dari ketiga hal tersebut mungkin yang pastinya yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Bu ya, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus nih nanti, sehingga saya kehadiran penuh itu kan, lalu saya juga nanti akan present dengan mendengarkan aktif. Nanti juga saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Baik Ibu ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching itu, yang ingin tercapai, indikator apa itu? Jadi untuk indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat, nanti saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi yang seperti apa gitu kan, terus rencana kedepannya itu seperti apa yang akan dilakukan. Baik ya Bu ya, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti Ibu melaksanakan coaching ini dengan mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang akan Ibu sampaikan tadi apa saja, dan saya ucapkan selamat ya Bu ya, semoga nanti penyampaian coachingnya dapat berjalan dengan maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu Sulastri. Waalaikumsalam Bu Eva. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Eva hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, karena kalau kita itu sehat, insya Allah segala kegiatan akan berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin Bu, iya ya Bu. Oke Bu Sulastri, katanya mau ada yang dibicarakan nih dengan saya. Iya Bu, Ibu ada waktu tidak? Ya kira-kira sekitar 15-10 menit lah Bu, 20 menit. Mau nyampe 30 menit lah, ada waktu Bu. Oke, baik Bu Sulastri. Jadi Bu Sulastri itu ingin menyampaikan ngobrol ya. Pengen ngobrol sama Bu Eva ingin melakukan intinya melakukan coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Kita di sini akan ngobrol. Baik, kira-kira kita akan berbincang ya kurang lebih 20 menit ya Bu Sulastri ya. Iya siap Bu. Oke. Harapan Ibu Sulastri apa ya Bu ya? Di sini nih saya masih gimana ya Bu ya, di sekolah saya itu masih banyak ya Bu ya, setelah saya amati rekan-rekan sejawat saya itu yang masih mengajar dengan monoton. Begitu-begitu saja Bu, dengan metode ceramah, metode yang lama itu Bu. Jadi metode konvensionalnya yaitu dengan ceramah gitu-gitu saja. Jadi siswa-siswi itu bosen untuk melakukan pembelajaran itu Bu,
Saya pengen sih pembelajaran yang bervariatif. Ya tidak mungkiri zaman sekarang kan anak banyak tuh Bu perkembangan Iya. teknologi ya Bu Iya, ya. iya. Jadi sudah sangat pasti sekali, sebagai guru juga kita harus menyesuaikan ya kan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang Bu. Oke. Jadi tadi Ibu menginginkan adanya perubahan ya. Iya Bu. Perubahan dari dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira tadi materi perubahan yang seperti apa? Nah, Ibu menginginkan model-model atau metode dan media yang kreatif ya. Iya Bu. Sehingga nanti tuh anak itu dalam proses pembelajaran tidak jenuh gitu ya Bu Iya, ya. Bu. Ibu ingin oke. Lalu baik, jadi intinya ingin menyampaikan materi lebih bervariatif. Nah, Iya, Bu. seperti itu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada di level berapa nih Bu kira-kira dari level 1 sampai 10 kondisi atau situasi apa sekarang itu berada di level berapa? Saya masih di level 5 ya Bu ya. Kira-kira masih level 5 karena memang di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah gitu Bu. Oke, baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya. Iya Bu. Untuk saat ini kira-kira pada saat Bu Sulastri ingin adanya perubahan, nanti ingin naik ke level berapa Bu? Kira-kira saya ingin menaikkan di level 7 Bu. Level 7 Bu. Iya. Jadi di situ juga udah cukup baik sih Bu, mengingat tadi guru-guru yang masih banyak guru senior yang di sekolah saya. Guru-guru senior itu Bu, banyak banget Bu. Oke, jadi Bu Sulastri menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tuh Bu, kira-kira ada tidak ide dari Ibu gitu atau rencana Ibu itu menginginkan seperti apa sih rencananya apa gitu terhadap rekan-rekan guru sekolah Ibu? Ya sebenarnya itu yang masih saya pikirkan Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan ataupun mentoring saja itu kepada rekan-rekan guru saya secara bergilir. Oke, jadi di situ Bu Sulastri berencana mengadakan mentoring ya Iya Bu, Bu, ya? mentoring saja Bu Atau untuk sementara ini. pendampingan individu, jadi face to face gitu ya Bu Iya ya? Bu, Bu, benar sekali. Ada lagi Bu strategi lain? Ya mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah Bu, Oke. untuk membuat workshop atau pelatihan itu tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Oke gitu ya. Baik, jadi pilihannya dua nih Bu ya, mau melakukan mentoring ya, atau Bu Sulastri ingin berkonsultasi dulu nih kepada kepala sekolah Ibu. Nah, misalnya untuk terkait membuat rencana workshop ataupun pelatihan. Sepertinya untuk sekarang ini mentoring dulu ya Bu ya. Oke. Jadi metode mentoring itu lebih tepat Bu, yang mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya ada workshop dan juga ada kegiatan yang lain. Juga workshop itu membutuhkan biaya lebih banyak juga Bu, membutuhkan narasumber yang tepat juga, untuk waktu juga membutuhkan cukup lama Bu. Oke, jadi baik, intinya gini ya Bu Sulastri ya, Ibu lebih memilih metode mentoring ya, Iya Bu. dibandingkan dengan workshop ya. Baik itu untuk metode mentoring ini kira-kira kapan nih Bu idealnya untuk melaksanakan kegiatannya? Secepatnya sih Bu. Kalau bisa sih mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru saya dan bergilir. Oke, secepatnya. Iya, Kapan itu Bu secepatnya kira-kira? Ya insya Allah sih minggu depan Bu. Oke, Ya Bu. minggu depan ya Bu ya. Rencananya Ibu itu akan melakukan kegiatan mentoring ya tersebut. Iya, Bu. Nah, kira-kira ada tidak yang akan membantu Bu Sulastri dalam pelaksanaan ini? Mungkin saya akan meminta bantuan dengan Pak Joko Bu, ataupun Pak Edi yang sudah ahli dalam media pembelajaran ini Bu. Oke. Baik, jadi Bu Sulastri itu akan melakukan kolaboratif ya, yang intinya dengan rekan-rekan sekolah Bu Sulastri ya. Benar sekali Bu, akan kolaborasi dengan rekan-rekan guru dan membantu saya melaksanakan mentoring tersebut Bu. Oke. Baik Bu Sulastri, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan nih untuk hari ini.
Saya tidak sabar lagi nih mendengar cerita-cerita Ibu Sulastri ya ke Ya, Bu. depannya ini. Nah, apakah Bu Sulastri berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini gitu kan? Nah, tetapi harapannya mudah-mudahan nanti Bu Sulastri itu berhasil melakukan kegiatan ini ya. Oke, kita bisa bertemu lagi di kesempatan waktu ya Bu ya. Jadi sebelumnya nih kira-kira apa nih yang Bu Sulastri dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama berbincang kita ini Bu, saya mendapatkan gambaran-gambaran Bu yang tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi variatif dengan metode mentoring tadi Bu. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Baik Bu Sulastri, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya, bisa ngobrol lagi. Baik, Bu. Terkait minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu, Iya, Bu. terkait rencana aksi yang sudah Ibu lakukan nanti. Iya, Bu, terima kasih. Oke, mungkin sampai sini aja ya Bu Sulastri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Eva ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator kecapaian yang akan Ibu ambil ya. Di sini indikator kecapaian yang diinginkan oleh Ibu Eva tadi sebelum coaching apa saja sih? Kemudian apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Oke. Jadi Bu, baik Bu, alhamdulillah ya tadi saya sudah selesai nih melaksanakan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching saya tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita yang pastinya Bu ya. Saya sudah menanyakan tujuan ya sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan apa kepada coach itu terkait informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan tuh Bu rencana aksi yang akan dilakukan sesudah ini. Jadi di sini nanti saya akan meminta coach itu untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut itu Bu. Baik ya Bu ya. Menurut saya ya Bu ya, sebagai observer tadi Ibu tuh sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Eva sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan dan bagaimana coaching itu dapat menemukan solusi sendiri seperti di kemudian. Dan selain itu pada coaching ini juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Eva ya. Di sini sebelum kita akhirin ya Bu Eva, saya ada satu pertanyaan lagi dari saya yaitu kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Jadi gini Bu, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh yang pertama pastinya saya akan mengajukan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali nih Bu, saya akan dapat menggali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi ya, dan nantinya saya dapat mengarahkan coach itu dalam menemukan solusi atas permasalahannya gitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Eva ya. Padahal tadi tuh padahal sudah menerapkan Tirta, itu sudah luar biasa bagi saya. Di situ sudah terlihat sekali bahwa Bu Eva tuh sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi ya, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Eva. Bu Eva pengen lebih menggali lagi, dan semoga nanti next kedepannya Bu Eva bisa lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman Bu Eva dapatkan sama ini. Kemudian untuk kesempatan kali ini terima kasih saya ucapkan kepada Bu Eva karena sudah berbagi pengalaman. Kemudian saya cukupkan ya Bu Eva perbincangan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.